Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini naik 0,69% ke level 6.629 ya. Jadi untuk IHSG levelnya masih dijaga di atas supportnya di atas 6565 65 ya, area sinilah area support IHSG. Semoga aja nggak jebol di bawah itu ya. Kemudian untuk besok gimana untuk IHSG, coba kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 12 Januari. Secara keseluruhan hari ini tanggal 12 Januari 2023. Ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk aslinya sebagian masih keluar ya, khususnya di saham Bank BCA dan Bank Mandiri. Di saham BBCA aslinya net sell 201M, di Bank Mandiri net sell 110M, di Telkom juga masih net sell 34M ya. Dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada MDKA, Bank BRI, Antam, Adaro, Arto, UNVR, ADMR ya. Untuk nominalnya ini kita bisa lihat bareng-bareng. Jadi untuk asingnya sebenarnya untuk hari ini sih masih sebagian keluar ya, khususnya di sektor Bank BCA dan Bank Mandiri. Kemudian untuk besok gimana untuk IHSG? Kalau menurut saya itu kemungkinan untuk IHSG besok sepertinya masih akan konsolidasi dulu di area sini-sini aja ya, di atas 6564 ya, di atas supportnya. Kalaupun naik ya bagus sebenarnya untuk IHSG, tapi kalau melihat transaksinya aslinya juga masih net sell untuk besok. Kalau aslinya masih net sell ya nggak menutup kemungkinan untuk IHSG masih konsolidasi. Oke, itu untuk IHSG ya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing dan mungkin buat watchlist aja. Mungkin yang hari ini yang paling banyak dibeli asing ini MDKA, Bank BRI, Antam, Adaro, Arto. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Bank BRI, di mana Bank BRI hari ini aslinya net buy ya, ketika BBCA dan Bank Mandiri distribusi untuk aslinya di Bank BRI ini malah aslinya masuk dan harganya naik 2,74% ke level 4.500 ya. Hari ini langsung open gap atas. Opennya untuk IHSG hari ini open di 4480, sempat turun ke area 4410 dan ditarik naik lagi. Kira-kira besok gimana untuk Bank BRI? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BBRI hasilnya net buy 65,3M. BBRI hari ini tanggal 12 Januari 2023. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Sebenarnya hari ini ada sini yang distribusi BKRX. BKRX CCBB untuk aslinya net sell ya, paling banyak BK net sell 93,1M, dan yang masuk untuk aslinya ada ZP, KZ, CS, YUAK. Jadi untuk aslinya di BBR itu sebagian masih ada yang distribusi ya, si BK dan RX ya, cuman ya sebagian aslinya lagi masuk. Kemudian untuk besok gimana kalau lihat transaksi hari ini? Sebenarnya ini akumulasinya belum terlalu banyak ya kalau menurut saya, dan ini menyebar gitu, maksudnya ZP, KZ, PD, CS ya, mereka masuk nominalnya ini 60, 50, 50, 44M. Jadi gimana ya untuk besok Bank BRI ya, buat patokan ini aja. Soalnya untuk hari ini udah berhasil breakout di atas 4470. Kalau besok harganya masih berada di atas 4470, berarti untuk Bank BRI nggak menutup kemungkinan akan ngejar area resistennya di 4590. Mungkin di awal market untuk saham Bank BRI ini di awal market ya, kalau lihat hari ini market maker utamanya ZP, YUAK. Untuk ZP-nya valuasinya 400M dan cuma net 60M aja, berarti untuk ZP ini cenderung trading. ZP YUAK hari ini cenderung trading di saham Bank BRI. Jadi ya gimana ya,
kalau menurut saya ya skenario-nya untuk saham Bank BRI kalaupun besok naik di area sini 4590 akan koreksi turun, berarti masih kemungkinan akan konsolidasi di range area 4470 sampai 4590 ya, kecuali di area sini ketika berada di area sini itu berhasil breakout ya, ada kemungkinan naik. Tapi kalau lihat market makernya hari ini cenderung scalping trading ya, kemungkinan untuk saham Bank BRI masih habis naik turun lagi untuk besok. Kita lihat aja besok ya. Oke, itu untuk saham BBRI, mudah-mudahan di awal market masih hijau aja. Selanjutnya kita cek saham BBCA yang hari ini asingnya distribusi paling banyak, dan untuk harga sahamnya BBCA hari ini naik sih, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, naik 0,62% ke level 8.175. Secara teknikal juga belum berhasil breakout, walaupun tadi sempat ke area 8275 ya untuk saham Bank BCA, cuman turun lagi, dan ini perlawanan ke bawah juga lumayan kuat kalau lihat ekornya ya. Jadi kemungkinan untuk besok gimana? BBCA aslinya hari ini net sell, masih net sell 201,4 M. BBCA hari ini tanggal 12 Januari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk aslinya yang keluar itu BK net sell 142 M. Selain BK ada KZ, CS, YU, RX yang hari ini juga keluar di saham Bank BCA, dan yang masuk itu ada AKTB. Jadi untuk BBCA aslinya masih ada yang distribusi besar-besaran, ini CBK. Kemungkinan untuk besok gimana kalau aslinya masih distribusi, mungkin untuk harga BBCA itu ya akan konsolidasi di bawah 8.200. Cuman kalau besok berhasil breakout di atas itu ya ada kemungkinan naik untuk saham BBCA. Kalau di harga saat ini sih kalau mau entry mending wait and see aja dulu, mending nunggu breakout aja di atas 8.200 dan pastikan di area sini ada yang jaga harga, atau nunggu koreksi di harga yang lebih bawah lagi ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat transaksi hari ini yang jadi market maker utamanya BK, KZ, keduanya net sell, kemungkinan dua broker ini yang dorong saham BBCA kembali lagi di bawah 8.200 ya. Jadi kemungkinan untuk besok ya nggak menutup kemungkinan di awal market merah dulu ya, atau kita lihat aja besok Jumat untuk saham Bank BCA. Jadi di awal market jangan buru-buru entry, wait and see aja dulu apakah bisa breakout di atas 8.200 atau enggak. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham GoTo yang hari ini naik ya, naik 3% lebih ya, 3,19% ke level 97, dan 97 itu area resistennya, walaupun tadi sempat ke 98 ya, cuman close di 97 pas di resistennya. Semoga aja besok langsung hijau dan bisa bertahan di atas 97, naik dan breakout ya, harapan yang nyangkut di atas. Cuman kalau kita cek untuk transaksinya gimana untuk hari ini saham GoTo, kemarin kita nggak sempat update. Kalau nggak, untuk hari ini aslinya net sell, malahan net sell 30,9 M, aslinya net sell. Kemudian yang naikin siapa untuk saham GoTo hari ini? GoTo untuk hari ini tanggal 12 Januari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng, ada KI yang masuk 32,5 M, selain KI ada PD masuk 24,9 M. Dan untuk KI kalau kita perhatikan di sini antara valuasi dan net valuasinya ini hampir sama, berarti 32,6 M, 32,5 M, hampir 98% mungkin ya untuk transaksi KI hari ini di saham GoTo buy. Kemudian yang jualan hari ini di saham GoTo XL, MG, BK, net sell. Sebenarnya akumulasinya itu belum terlalu kuat ya untuk hari ini kalau menurut saya. Jadi untuk besok hati-hati aja untuk saham GoTo, semoga bisa breakout. Kalau gagal breakout ada kemungkinan untuk GoTo ya konsolidasi turun ngejar area 91 supportnya. Ini sih pas di area resisten ya. Jadi kalau besok langsung hijau, semoga ada yang jaga harga, enggak di area sini. Kalau nggak ada yang jaga harga mending wait and see aja dulu. Tapi kalau turun ya
ya jangan buru-buru entry, mending ambil posisi dekat-dekat 90 atau 92 atau 91. Oke, itu untuk saham Goto. Jadi di awal market pastikan apakah berhasil breakout di atas 97 atau enggak ya. Kalau lihat transaksi hari ini, kalau menurut saya sih sebenarnya belum terlalu kuat ya untuk akumulasinya, cuman ya nggak tahu juga kalau besok ada yang langsung nge-HK. Perhatikan saja level 97 dan di pasar nego, transaksi di pasar nego hari ini yang paling banyak ada BK, valuasinya 71,2 M, buy sell ya, di harga 89, AVG-nya 89. Oke, itu untuk saham Goto ya, dan selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini turun, open gap bawah ya, konsolidasi, jadi belum berhasil breakout di atas 3180. Ini kan kemarin close di area resisten, hari ini langsung open gap bawah ternyata ya untuk saham Adaro. Kirain mau naik dan nutup gap di area sini, ternyata turun, belum berhasil breakout. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk asingnya di saham Adaro, apakah masih masuk? Asingnya sih masih masuk 25 M. Jadi kalau kita cek dari tanggal 6 Januari ketika harga Adaro itu konsolidasi di bawah, untuk aslinya udah net buy 229 M, AVG-nya di 3097, floating loss sih cuman 7 poin aja. Dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Adaro kenapa kok bisa turun? Adaro ya, hari ini di distribusi ini kita bisa lihat barang-barang walaupun aslinya masuk, yang masuk itu untuk aslinya ini ada CS, BK, ZP, cuman lokalnya distribusi besar-besaran, CC net sell 42 M, HP net sell 20,4 M ya. Jadi hari ini saham Adaro di distribusi lokal belum berhasil breakout. Kemungkinan untuk besok gimana untuk Adaro, kalau melihat transaksi hari ini distribusinya lumayan besar walaupun aslinya masuk, ya ada kemungkinan masih cenderung turun ya. Kalau mau entry di tengah-tengah seperti ini sebenarnya nanggung, cuman ya tetap disclaimer, bagusnya sih ya bisa pertimbangan kalau sampai saham Adaro turun di bawah 2980 ya, di area sini. Itu pun kalau ada yang jaga harga ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Untuk support terdekatnya secara histori di 2980 dan resistennya di 3180. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Elite yang hari ini naik 1,20%. Jadi untuk saham Elite tadi sempat naik sih ke area 179 dan turun lagi. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk Elite hari ini tanggal 12 Januari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk net valuasinya itu nggak ada yang gede-gede banget, nggak ada yang sampai MM-an. Malah XI distribusi 884 juta ya, nggak tahu ini XI retail atau siapa. XI YB XL keluar dan yang masuk NIOD GR ya. Secara keseluruhan ada XI yang distribusi ini lokal sih. Secara keseluruhan ini ya XI. Kemudian untuk besok gimana ya untuk saham Elite, kalau lihat coba kita cek aja dari awal IPO untuk Elite ini XA-nya udah net sell 41 M ya, jadi agak was-was kalau mau entry. Mungkin untuk besok Elite akan bentuk candle kecil ya, harganya di area sini-sini aja, kalau enggak ya malah hati-hati bisa turun, soalnya untuk underwriternya si XA udah lepas barang sebanyak 41,5 M, AVG sell-nya di harga 138. Udah barang di arah sini ya. Kemudian ya hari ini yang jadi market maker siapa untuk saham Elite? Yang jadi market maker utamanya kalau dari awal IPO sih YPMG. Dan untuk hari ini siapa? Hari ini market maker utamanya ya masih YPMG, YP-nya net sell 221 juta, MG net buy 164 juta ya. Jadi untuk YPMG itu cenderung scalping trading, jadi buat teman-teman yang mau entry di saham Elite ya
saran saya ya kalau berani masuk yaitu buat copet-copet aja, cuman ini terlalu beresiko, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham elit, untuk harganya tergantung market maker, tapi kalau menurut saya kalau nggak konsolidasi harganya malah cenderung korek turun ya. Kita lihat aja besok Jumat. Oke, itu untuk saham elit. Selanjutnya kita cek saham CBRI. Hari ini gimana? Untuk saham CBRI hari ini ARB ya, close di 170 sesuai prediksi kita kemarin. Untuk hari ini ARB untuk CBRI kira-kira besok gimana? Tadi sih sempat bangun. Jadi open harga ARB sempat bangun ke level 174, tidur lagi ARB. Apakah sudah ada yang nampung? CBRI hari ini tanggal 12 Januari, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini masih didistribusi oleh AZ lagi. Kemarin AZ, hari ini AZ ya. Dan untuk AZ kita cek dari kemarin aja tanggal 11 sudah net sell 32M dan belum ada yang nampung ini broker-broker CC, XI, YP, PDX, LNI ya, broker-broker yang kebanyakan dipakai retail, jadi perlu hati-hati untuk saham CBRI. Mending yang belum punya posisi wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry. Kalaupun mau entry, misal mau spekulasi buy, tapi ini hanya hitung-hitungan aja ya, nggak terlalu menyarankan. Kemungkinan besok akan open ARB kalau menurut saya. Soalnya kalau kita cek di sini untuk CBRI hari ini, yang ngantri di harga overnya masih ada 546 juta lot. 6.000 lot ya, sorry tadi bukan 6 juta, 6.000 lot. 546.000 lot. Dan kalau besok ARB untuk saham CBRI ini akan open di harga 170 dikalikan 93%, 159. Jadi kalau besok ARB akan open di sini 159. Oke, itu untuk saham CBRI. Kalau mau coba minat masuk entry ya, kalau berani ya bisa pasang pending order di harga ARB mulai sebelum market buka ya. Cuman ya disclaimer kalau harganya nggak naik ya ada kemungkinan next hari selanjutnya open ke bawah lagi untuk saham CBRI. Kalau kita cek untuk harga waranya, hari ini waranya nggak kemana-mana, Rp6 ya. Oke, itu untuk saham CBRI. Kalau menurut saya sih karena hari ini belum ada yang akumulasi dan yang ngantri di harga overnya lumayan banyak, ada kemungkinan di awal market open ke bawah, entah itu ARB atau enggak ya. Oke, itu untuk saham CBRI. Selanjutnya kita cek saham WIN yang hari ini naik ya, kalau nggak salah WIN itu arah lagi ya, arah close di harga 292 ya, naik 24,79%. Kira-kira besok gimana? WIN yang ngantri di harga bid masih lumayan banyak, 594.000 lot, jadi ada kemungkinan masih open gap atas untuk pagi awal market ya, soalnya udah kemarin open gap atas, hari ini open gap atas, kemungkinan ya sebenarnya untuk besok kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan open gap atas, tapi apakah ada yang minat untuk masuk di saham WIN? Buat teman-teman yang islami banget mungkin akan berpikir lagi ya. Dan untuk hari ini sih ini kita bisa lihat bareng-bareng XA-nya masih masuk ya, kemungkinan sih ini yang bikin WIN hari ini arah. Soalnya untuk underwater-nya si WIN ini XA bukan XA, jadi selama XA-nya belum distribusi mungkin untuk harganya masih bisa naik lagi. Oke, itu untuk saham WIN. Untuk target kenaikannya kalau besok arah ya, kalau nggak arah ya itu terserah market makernya. Kalau besok arah untuk WIN ini akan open di harga 292
2 dikalikan 125%. Akan open, enggak open sih, akan close di harga 365. Jadi kalau besok arah akan ke arah sini 365. Kok 365? 364 ya. Soalnya untuk fraksi harganya itu 2. Oke, itu untuk saham Win. Tetap disclaimer, ada kemungkinan besok di awal market open gap atas, apakah habis itu digoreng naik atau enggak ya, itu terserah market makernya. Kalau arah akan open akan sampai ke level 364. Kalau kita cek dari awal IPO tanggal 10, ya selama XA-nya XA malah netzel ya. Oke, itu untuk saham Win ya. Selanjutnya kita cek saham si BPI. Ini baru pertama IPO, oh enggak sih. Baru IPO ya, cuman baru kita bahas untuk hari ini. Untuk harga sahamnya itu ARB, setelah kemarin naik, hari ini ARB. Kira-kira besok gimana? Apakah hari ini udah ada yang nampung untuk saham si BPI? Kita cek si BPI. Untuk hari ini tanggal 12 Januari secara keseluruhan didistribusi oleh MG2M aja udah ARB. Dan kalau kita cek dari 6 Januari, dari awal IPO untuk saham si BPI, ada GR sih yang masuk 5,1, GR-nya AVGB-nya di 155 ya. 155, berarti buat teman-teman yang mau entry itu bisa pertimbangan dekat-dekat area sini mungkin. 155 ya, ini AVG-nya si GR ya, AVG-nya GR 155 AVG buy-nya. Hari ini sih yang bikin ARB MG karena nasel 2M dan nggak ada yang nampung ini. Dan untuk GR-nya gimana? Hari ini GR-nya masuk sih 276 juta aja, nggak terlalu gede. Jadi ada kemungkinan di awal market masih open gap bawah untuk saham CBP ini. Dan ini juga market-marketnya nggak terlalu gede ya. Jadi hati-hati kalau mau entry ya jangan pakai duit yang gede-gede banget. Untuk saham CBP yang entry di harga overnya masih ada 34.000. Jadi ada kemungkinan open gap bawah. Kalau besok ARB, kalau ARB ya, kalau ARB untuk saham CBP ini akan ke level 179. 167. Kalau besok ARB akan ke level ini 167. Oke, itu untuk saham CBP. Mungkin kalau besok ARB lusa ya, mungkin hari selanjutnya Senin depan mungkin akan ada technical rebound ya, soalnya udah mendekati AVG-nya si siapa tadi? AVG-nya GR. Oke, itu untuk saham si BPI. Selanjutnya kita cek saham Saul yang hari ini naik sih ya, setelah sekian lama ARB hari ini ternyata bangun juga ya, walaupun ya nggak bangun sih, secara keseluruhan minus 4,11%, cuman tadi sempat terjadi technical rebound ke level 77 dan turun lagi. Kira-kira besok gimana, apakah masih bisa naik atau enggak untuk saham Saul ini? Untuk saham Saul hari ini tanggal 12 Januari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng belum ada yang akumulasi banyak, jadi kemungkinan tadi itu cuma technical rebound aja. Dan kalau kita cek dari awal IPO 6 Januari ya, dari 6 Januari ya, didistribusi oleh CP malahan. Jadi ya hati-hati aja, mending wait and see aja dulu untuk saham CBPI. Yang nyangkut di atas ini ada YPPD, XL,
SCC XC ya, sebagian retail AVG mereka di 70-an, 72, 71, 70-an. Ya AVG-nya di sini sih. Buy AVG. Kalau menurut saya mungkin untuk saham Seoul besok masih cenderung di situ-situ aja ya. Hari ini market maker utamanya YP KKO, tapi market maker utamanya Netbuy loh. YP Netbuy 695 juta. AVG-nya di 71, berarti untuk YP-nya floating loss 1 poin. Jadi nggak menutup kemungkinan di awal market hijau dulu untuk saham Seoul. Kita lihat aja besok. Mungkin buat teman-teman yang mau entry jangan pakai yang duit gede-gede, soalnya market makernya itu market maker. Valuasinya transaksi hariannya itu kecil. Oke, itu untuk saham Seoul. Selanjutnya kita cek saham Suni. Dan hari ini untuk saham Suni turun sih 5,6%. 1, 2, 3, 4. Baru 4 hari IPO ya. Untuk Suni ini siapa sih market maker utamanya? Apa market maker underwriter-nya untuk Suni? Hari ini malah ada yang masuk banyak loh. Ini GR masuk 1,7 M, AI masuk 1,3 M. Jadi turunnya saham Suni hari ini disertai dengan akumulasi, bisa dikatakan seperti itu ya. Dan yang jadi underwriter-nya si Suni itu AI. Dan untuk AI-nya hari ini masuk 1,3 M, cukup menarik untuk saham Suni. Harganya turun cukup dalam tapi diakumulasi untuk hari ini. Untuk AI-nya terus masuk, udah Netbuy 5,7 M, AVGB-nya di 298. 298 ya, di arah sini untuk AVGB-nya. Ya kalau mau entry sih amannya di bawah ini. Tadi sih sempat ke area 398 ya, ternyata untuk saham Suni. Kalau bisa turun ke 298 ada kemungkinan untuk saham Suni akan ditarik naik lagi. Jadi itu kesempatan buat entry sebenarnya kalau koreksi di bawah 298 ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih untuk saham Suni untuk besok sebenarnya nggak menutup kemungkinan bisa naik ya. Perhatikan saya level 298, kalau belum jebol di bawah itu ada kemungkinan naik ya. Oke, itu untuk saham Suni. Support kuatnya ya di 298 itu level terendahnya hari ini, dan AVG-nya si AI untuk saham Suni dari awal IPO. Oke, itu untuk saham Suni, dan mungkin ini aja dulu untuk part 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih.